Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan membahas pretest seleksi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 part 1. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa klik tombol lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan info-info atau prediksi terbaru tentang soal-soal PPG, PPPK, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu subtes PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Nah, ini saya ambil berdasarkan tahun sebelumnya teman-teman. Yang pertama adalah potensi akademik, kemudian ada bagian verbal, numerik, dan figural teman-teman ya. Ada bagian verbal ini ada melihat hubungan kata, kemudian analitis dan logis, sedangkan numerik ini ada deret dan aritmatika. Kemudian figural ada hubungan bentuk dan serial, teman-teman. Kemudian selain potensi akademik ada juga tentang pedagogik, kemudian penjaringan bakat dan minat, serta pengetahuan sesuai jurusan. Jika saya salah, teman-teman silahkan koreksi di kolom komentar, tidak apa-apa, kita sama-sama berbagi ilmu ya teman-teman ya, jangan biarkan saya salah sendiri, oke? Nah, ini saya ambil dari salah satu kisi-kisi yang beredar teman-teman tahun 2000 untuk PPG 2019 teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ini saya peroleh di internet banyak teman-teman ya. Kisi-kisi seleksi program PPG dalam jabatan ini tahun 2019 teman-teman ya. Semoga ini tidak keliru teman-teman. Nah, kisi-kisinya yang pertama verbal. Ini terkait dengan hubungan kata. Untuk yang pertama, dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal. Ini seperti halnya mencari sinonim atau kesamaan arti ya teman-teman yang mencari sinonim biasanya. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Jadi kita lihat kisi-kisinya satu-satu dulu karena ini baru part 1. Kita lihat kisi-kisinya, kemudian kita ke contoh soalnya gitu teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama ini, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, misalkan yang ini kompeten. Kompeten itu sama artinya dengan apa? A. Hebat, B. Kuat, C. Handal, D. Mujarab, atau E. Tidak mampu. Apa nih teman-teman jawabannya? Jadi untuk nomor 1 ini kompeten, saya rasa sudah tidak asing buat teman-teman ya untuk contoh ini. Ini jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Kompeten itu adalah handal ya teman-teman ya. Bukan mujarab, bukan tidak mampu ya karena ini kompeten. Bukan kuat dan bukan juga hebat, tapi lebih ke handal. Itu kesamaan katanya teman-teman. Ini untuk kisi-kisi yang pertama. Kemudian kita ke kisi-kisi yang kedua, dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Jadi disediakan dua rangkaian kata, kemudian teman-teman disuruh memilih pasangan kata yang memiliki hubungan yang analogis gitu teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Bisa besarin dulu. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Kita kembali lagi. Lihat yang nomor 2. Sapi titik 2 rumput sama dengan apa nih? Kesamaan maknanya. Yang A lembu susu, kapal laut baling-baling, C penyakit bakteri, D motor bensin, atau E herbivora hewan. Nah, teman-teman harus mencari tahu dulu hubungan antara sapi dengan rumput. Apakah makanannya, apakah fungsi, apakah sebab akibat, atau bagaimana teman-teman. Nah, kita lihat di sini sapi dengan rumput ini hubungannya adalah sapi butuh rumput untuk bertahan hidup atau untuk hidup. Sapi butuh rumput untuk hidup teman-teman ya. Ini butuh, kebutuhan, butuh rumput untuk hidup. Kalau yang A lembu butuh susu nggak untuk hidup? Enggak ya, dia bukan membutuhkan susu. Kemudian yang B kapal laut butuh baling-baling untuk hidup. Nggak juga teman-teman ya, bukan baling-baling kalau kapal laut. Kemudian yang C penyakit butuh bakteri untuk hidup. Tidak tentunya ya. Kemudian kita lihat yang D motor butuh bensin untuk hidup. Berarti ini benar ya teman-teman ya, motor butuh bensin untuk hidup. Kalau yang E herbivora butuh hewan, bukan ya. Herbivora bukan butuh hewan. Kita lihat di sini, ini salah satu contoh ya teman-teman ya. Satu aja contohnya untuk part pertama ini.
Nanti teman-teman komen bagaimana baiknya, apakah kita bahas part verbal saja atau numerik saja untuk part berikutnya. Kita bahas sesuai kisi-kisi dulu teman-teman untuk part 1. Kemudian kita lihat kisi-kisi yang ketiga, dapat memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dengan 4 pilihan kata yang lain. Memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dengan 4 pilihan kata yang lain. Ini seperti halnya kita mencari lawan kata teman-teman ya. Oke, bagaimana contohnya? Kita lihat soal yang ketiga. Nah, ini delusi. Delusi ini kita cari lawan katanya. Kalau tanda seperti ini berarti lawan kata. Nah, antara yang 5 pilihan ini kita cari satu pilihan yang memiliki arti yang berbeda dengan yang lainnya. Itu maksudnya seperti kisi-kisi yang tadi teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak delusi ini? Nah, kalau di pilihannya ini lawan kata, kita akan, kalau teman-teman kebingungan nih delusi ini apa, kita akan cari tahu dulu di pilihan ini mana yang memiliki makna yang sama. Seperti ini, ilusi, ini sama dengan hayalan teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum tahu pelita sama fiksi ini juga mungkin nggak tahu teman-teman ya. Tapi lebih ke fiksi ini lebih ke ilusi juga ya, bisa kita lihat. Ilusi, hayalan, fiksi. Ini memiliki makna yang sama. Kita tinggal cari tahu yang berbeda apa. Berarti lawannya. Lawannya adalah nyata. Lawan dari hayalan atau ilusi itu adalah nyata. Jadi jawabannya adalah delusi itu lawannya nyata gitu teman-teman. Ini tuh contohnya yang kisi-kisi ketiga. Kemudian kita lihat yang keempat, masuk di analitis. Dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Kita disuruh untuk menarik kesimpulan teman-teman berdasarkan fakta-fakta yang diberikan di soal. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Di sepetak sawah, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Kemudian pernyataan kedua, memakai sabit selalu disertai sarung tangan. Pilihannya A, jika cangkul tidak dipakai maka sarung tangan dikenakan. B, jika sabit dipakai maka cangkul tidak dipakai. C, jika sarung tangan dikenakan maka cangkul tidak dipakai. D, jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak dipakai. Cangkul dipakai. E, jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak dipakai. Jawabannya gimana teman-teman? Nah, kita lihat di sini cangkul selalu dipakai dengan sabit. Kemudian memakai sabit selalu disertai dengan sarung tangan. Nah, yang memiliki kesamaan di pernyataan pertama dan kedua tinggal kita coret aja teman-teman ya. Seperti sabit dengan sabit, ini kita coret. Sabit dengan sabit. Nah, sisanya tinggal tentang cangkul dan sarung tangan. Nah, karena sama-sama positif di pernyataan soal, maka kita bisa mencari di jawabannya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nggak boleh salah satunya saja yang negatif atau salah satunya saja yang positif, teman-teman. Kita lihat yang A. Ini yang A ini cangkul tidak dipakai katanya. Tidak dipakai berarti negatif ya. Kemudian sarung tangan dikenakan. Nah, ini ada yang negatifnya, ada yang positifnya. Berarti ini bukan jawabannya. Bukan ya jawabannya. Yang B, sabit dipakai, positif. Kemudian cangkul tidak dipakai, ada negatifnya, berarti bukan jawabannya. Itu teman-teman ya, paham kan? Kemudian sarung tangan dikenakan berarti ini positif. Cangkul tidak dipakai, negatif. Berarti ada positif negatif, kita coret aja, bukan jawabannya. Kemudian yang D, tidak dikenakan, sarung tangan tidak dikenakan, cangkul dipakai. Ini negatif. Ini positif, berarti bukan jawabannya. Dan kita lihat yang E, sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul juga tidak dikenakan. Ini sama-sama negatif, jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Gitu ya. Itu cara menarik kesimpulan. Itu untuk kisi-kisi yang keempat, teman-teman. Kemudian kisi-kisi yang kelima, kita masuk ke verbal untuk logis. Dapat menarik kesimpulan dari dua premis yang diberikan. Jadi ada dua premis, kemudian kita tarik kesimpulan. Contohnya adalah nomor 5. Semua seniman kreatif, sebagian ilmuwan seniman. Kesimpulan yang tepat adalah A, sebagian ilmuwan kreatif. B, sebagian bukan ilmuwan tidak kreatif. C, semua ilmuwan kreatif. D, semua ilmuwan tidak kreatif. Atau E, sebagian bukan ilmuwan kreatif.
Oke teman-teman, kita lihat di sini ada dua premis. Nah, kalau premis pertama ini semua, kemudian ada premis kedua ini sebagian, maka jawabannya harus sebagian teman-teman. Yang jawabannya semua, teman-teman langsung eliminasi saja. Ini semua ini ya, bukan semuan. Salah ketik. Semua, ini semua dicoret aja. Kemudian kita lihat di sini, semua seniman kreatif, sebagian ilmuwan kreatif. Kita akan ambil yang di kalimat sebagian dulu. Sebagian ilmuwan, seniman ini kita ganti. Karena sama ya dengan pernyataan pertama. Maka kita ambil sebagian ilmuwan kreatif. Karena kita mulai dari sebagian, teman-temannya sebagian ilmuwan kreatif. Jadi jawabannya adalah sebagian ilmuwan kreatif. Jawaban adalah A ya teman-teman. Itu cara menyimpulkan dari dua premis. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke kisi-kisi yang keenam, masuk di numerik deret ya. Numerik deret yang keenam dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per satu angka. Contohnya adalah, kita ke nomor 6, 544, 509, 474, 439, lanjutannya apa? Gitu teman-teman. Kita lihat di sini, 544 ke 509, ini berkurang berapa teman-teman? 35 ya. Berkurang 35. Kemudian dari 509 ke 474 ini juga berkurang 35. Silahkan teman-teman hitung juga. Kemudian dari 474 ke 439 ini juga berkurang 35. Maka kita akan cari kelanjutannya apa dengan mengurangkannya dengan 35. Jadi 439 kurang 35 ini berapa? Itu 9 kurang 5, 4 ya teman-teman ya. Berarti akhirnya harus 4. Antara B, A, astagfirullah. Antara A, maaf ya, A, B, atau E. Jadi ini udah bisa dicoret ini yang C, D. Kemudian 3 kurang 3 pasti 0. Udah jawabannya yang A. Ini kan, kalau yang B 1, kalau yang E 5, jadi jawaban yang A. Gitu, 439 kurang 35 ya pasti 404 teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Nomor 6, dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per satu angka. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 7, 22, 22, 23, 22, 24, 22. Nah, di sini yang teman-teman langsung lihat aja kalau ini banyak yang berulang 22. Jadi teman-teman buatin aja tanda di 22 yang sering berulang ini. 22 di sini ada 22 juga. Dengan jarak 1 di sini ada 22 juga. Nah, kelihatan kan polanya teman-teman? Nah, selalu ada jarak 22. Berarti di sini kelanjutannya apa teman-teman? 22 ke 23 nambah 1, 23 ke 24 nambah 1, kemudian 24 ke berapa yang nambah 1? 25. Jadi jawabannya adalah 25. Gampang banget ya. Kemudian kita lanjut ke kisi-kisi nomor 7. Dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per dua angka, satu angka sebagai jangkar. Oke teman-teman, kita lihat contoh soal. Maaf. Ini benar ya nomor. Oh ya, ini maaf ya, ini yang tadi ya, nomor 7, contoh soal yang ke-7, gitu teman-teman, ini dia ya. Tadi saya ulangi yang nomor 6, jadi keliru. Kita lihat yang nomor 8 sekarang teman-teman. Dapat menentukan angka-angka yang merupakan kelanjutan dari dua deret angka dengan dua pola tertentu. Ada dua pola ya, sebenarnya dalam dua deret angka, tapi di sini Mimin siapkan satu deret angka aja, tapi dua pola teman-teman. Nah, kita lihat di sini 80, 10, 70, 15, 60. Ini lanjutannya apa? Nah, kalau 80 ke 10 kan teman-teman jaraknya jauh ya. Kemudian 10 ke 70 lagi jaraknya jauh. Jadi teman-teman bisa langsung lihat yang jaraknya berdekatan dulu. 80 ke 70 ini kan berkurang 10. Berkurang 10 teman-teman ya, min 10. Kemudian kita loncat lagi 70 ke 60 ini berkurang 10 juga, min 10 gitu teman-teman ya. Kemudian kalau berikutnya berarti kita jarakin 1 harus berkurang 10 juga.
Jadi di sini jawabannya 60 kurang 10. Pastilah 50. Jadi jawabannya antara yang A, nih 50, atau yang C. Ya. Sedangkan yang B ini bisa langsung kita eliminasi, D eliminasi aja, E eliminasi. Kemudian kita lihat yang di sini apa nih? Jawabannya 10 ke 15 nambah 5. Tambah 5. Kemudian 15 ditambah 5 berapa nih teman-teman? 20 berarti di sini ya. Itu jawabannya yang B, nambah 20. Gitu teman-teman. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke kisi-kisi yang nomor 9. Ini masuk ke aritmatik. Dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana penjumlahan dan pengurangan. Ini saya rasa teman-teman tahu penjumlahan dan pengurangan saja teman-teman. Nah, kalau ada soalnya hanya penjumlahan dan pengurangan, teman-teman kerjakan secara berurut saja ya, biar aman teman-teman. Gitu. Nah, 82 kurang 19 ini berapa teman-teman? 2 kurang 9 kan nggak bisa. Pinjam 1, 12 kurang 9, ini 3. Kemudian di sini 7 kurang 1, 7 kurang 1, 6 teman-teman ya. Berarti ini 63. Kemudian plus dikali min, ini min berarti dikurangi dengan 4. Kurangi 4. Nah, 63 kurang 4 berarti berapa nih? 3 kan kurang 4 nggak bisa. Jadi 13 kurang 4 ini 9. Hasilnya 9. Di sini tinggal 5. Berarti 59. Itu ya. Kemudian 59 tinggal dikurangi dengan 74. 59 kurang 74 lebih besar 74 teman-teman ya, berarti hasilnya nanti harus negatif antara A, B atau D. C udah bisa kita eliminasi, E kita eliminasi karena hasilnya harus negatif ya, lebih besar yang dikurangi. Kemudian baru kita kurangkan 14 kurang 9, 5 teman-teman ya, berarti akhirnya harus 5. Jawabannya yang A, udah akhir karena ujungnya harus 5 ya, harus 5. Ini bukan, ini juga bukan. Jadi jawaban nomor 9 ini A, teman-teman. Teman-teman silahkan hitung lagi ya. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 10. Masih aritmatika, teman-teman. Dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana pengalian dan pembagian. Pengalian dan pembagian, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Kalau ada kali bagi, kemudian ada juga kurang tambah, maka teman-teman prioritaskan untuk mengerjakan kali bagi dulu secara berurutan, baru kemudian pengurangan dan penjumlahan secara berurutan juga. Tergantung soalnya dari kanan ke kiri ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini kan ada penjumlahan. Jangan dikerjakan dulu. Jadi yang dikerjakan itu kali bagi dulu secara berurutan dari kanan ke kiri. 100 bagi 2 ini 50. 100 bagi 2 kan 50. Kemudian 50 dikali dengan 5. 50 kali 5, 25 ditambah nolnya 1 teman-teman. Nah baru kemudian dikerjakan yang penjumlahan. Yang ini. Hasilnya ditambah dengan 2 berarti 252. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Kita lihat dulu kisi-kisinya apa. Dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana menggunakan desimal dan pecahan. Jadi teman-teman harus latihan menggunakan desimal dan pecahan juga. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada pecahan, campuran, dan ada desimal juga, Mimin buatkan. Nah, 3, kalau ada seperti ini, 3/2 ini artinya 3 dulu teman-teman tulis. Nah, teman-teman lihat juga pilihannya apa. Karena pilihannya desimal semua, maka yang pecahan teman-teman ubah dulu jadi desimal. Seperti ini 3/2 ini kan 3. Kalau 1/2 ini kita ubah jadi desimal, taruh aja 0 di atas, 1, 10 ya. Jadi 10 taruh koma, 10 bagi 2, 5. Jadi 3,5 itu artinya 3,5 ditambah dengan 0,25. Nah, ini komanya, saya taruh di sini teman-teman ya, 3,5 ditambah dengan 0,25. 0,25. Kayak gini tulisnya ya. Jadi kalau pecahan itu, kalau desimal itu komanya harus sejajar cara nulisnya teman-teman ya. Komanya harus sejajar, tinggal kita jumlahkan. Nah 5 tinggal turun. Kemudian 5 tambah 2 ini 7. Kemudian komanya turun, 3 tambah 0, 3. Gitu. Sekarang kita kurangi dengan 1/5. 1/5 ini adalah 1
1 bagi 5, kita tambah aja nolnya di atas 1, kemudian taruh koma. 10 bagi 5 ini 2. Jadinya hasilnya adalah 1,2. 1,2 kita kurangi. Ingat sejajarkan dengan koma. Koma dengan koma kita tinggal kurangi. 5 kurang 0 turun 5. Kemudian 7 kurang 2 ini 5. Kemudian kita taruh komanya. 3 kurang 1 2. Jadi hasilnya adalah 2,55. 2,55 jawabannya adalah yang E gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi yang ke-12. Dapat menemukan solusi dari soal cerita. Dapat menemukan solusi dari soal cerita yang memerlukan strategi operasi hitung. Jadi disediakan soal cerita teman-teman ya. Kita lihat contoh soalnya yang nomor 12. 8 orang relawan Merapi dapat mengevakuasi jenazah dalam 4 hari. Jika proses evakuasi harus selesai dalam 1 hari, jumlah relawan yang harus ditambahkan adalah A. 22 orang, B. 24 orang, C. 25 orang, D. 26 orang, atau E. 27 orang. Oke teman-teman, kita lihat di sini 8 orang. Tulis dulu 8. Dapat mengevakuasi jenazah dalam 4 hari. 8 dalam 4 hari. Nah, kira-kira kalau dia mau 1 hari selesai, berapa yang akan ditambahkan? Kita cari dulu kalau 1 hari butuh berapa orang agar evakuasi selesai dalam 1 hari. Nah, ini perbandingan senilai teman-teman ya. Jadi kita langsung aja kaliin 8 kali 4 dibagi 1. Gitu teman-teman. 8 kali 4. Nanti ketemu nih berapanya ini. 8 kali 4 tinggal kita bagi dengan ini 1. Karena butuhnya 1 hari ya, bagi 1. Jadi hasilnya adalah 8 kali 4, 32. Jadi kalau evakuasi harus selesai dalam 1 hari, butuh 32 orang. Jadi berapa yang harus ditambah? Teman-teman harus perhatikan yang harus ditambah berapa. Bukan langsung 32-nya jawabannya ya. Jadi berapa yang harus ditambah? Karena udah ada 8, berarti 32 kurang 8. Kurang 8. 32 kurang 8 adalah 24, teman-teman. Jadi jawabannya adalah 24, yaitu yang B. Itu teman-teman ya. Kita lihat contoh kisi-kisi yang ke-13. Dapat menentukan gambar untuk mengisi ini langsung ke figural, teman-teman ya. Jadi aritmetiknya hanya yang tadi ya, operasi sederhana, kali bagi, kemudian soal cerita. Kemudian kita lanjut ke figural. Hubungan bentuk yang ke-13 ini dapat menemukan gambar dengan mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam. Searah jarum jam dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 4. Kita langsung saja ya habiskan teman-teman. Untuk yang figural ini. Kemudian 14 dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola pencerminan. Ada pencerminan, kemudian penambahan elemen. Kemudian yang 15 dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan perubahan bentuk atau warna dengan jumlah awal. Penambahan elemen dan perubahan bentuk. Kemudian yang 16 ini dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan rotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam itu teman-teman, kalau searah jarum jam ke sini ya, sini muternya ke kanan, searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam itu muternya ke kiri, gitu teman-teman. Nah, kita lihat contoh soalnya langsung untuk figural ini, biar tidak bolak-balik teman-teman, yang nomor 13. Nah, ini kita lihat, lihat tanda panahnya aja dulu teman-temannya. Kita perhatikan yang putih. Mana yang teman-teman paling mudah aja teman-teman ya. Kalau kalian mau ikut menjawab, silahkan di-pause dulu video ini, silahkan jawab. Oke, kalau sudah, ini kita bareng-bareng lagi ngerjain. Ini kan yang putih. Kemudian di sini dia pindah ke samping kanan. Ke kanan ya, berarti searah jarum jam. Samping kanan sejauh 45 derajat teman-teman ya. Jadi dia nggak ke sini, tapi ke sini teman-teman ya. Ikutin kursornya. Nah, ini berarti 45 derajat. Ke sini. Kemudian ke sini. Dari ini searah jarum jam putarnya ke sini, berarti 45 derajat lagi muter ke sini, berarti dia di sini nanti. Yang putihnya panahnya langsung ngadep ke sini. Berarti
Yang A langsung kita eliminasi, yang B kita eliminasi. Karena yang putih yang menghadap ke sini teman-teman ya. Ini benar, putih menghadap ke sini, ini juga benar, ini juga benar. Kemudian kita lihat lagi elemen yang lain. Nah, yang kita fokus ke sini aja ya teman-teman ya. Tanda plus hitam ada di sini, kemudian dia bergeser searah jarum jam ke sini ya. Berpindah 45 derajat dan berubah bentuk jadi kali teman-teman, bukan plus lagi. Nah, berarti berikutnya dia harus di sini. Benar ya teman-teman ya, di sini. Dan berubah lagi jadi plus. Kemudian selanjutnya akan ada di sini, berubah menjadi kali. Berarti yang benar adalah yang ini dan yang ini. Yang ini bisa kita eliminasi. Kemudian selanjutnya kita lihat yang beda adalah di sini teman-teman. Ada yang putih, di sini hitam. Sedangkan soalnya adalah yang putih. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini adalah pencerminan teman-teman ya. Kita lihat ini berubah seperti kita ngelihat di cermin teman-teman. Ini berubah jadi yang ini. Jadi ini seperti dicerminkan. Kemudian dia nambah elemen 1 di sini. Kemudian dicerminkan lagi dan di sini nambah lagi elemennya 1 yaitu kali. Berarti berbeda penambahannya ya. Nah, berarti di sini juga akan dicerminkan yang ini teman-teman. Cerminkan yang ini betul, 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 betul. Kemudian kita lihat di atas lingkaran di bawah kali. Nah, karena dia ada di pojok kiri, kalau pencerminan, maka dia akan pindah di pojok kanan. Gitu teman-teman ya, dan di atas harus lingkaran. Ini benar pojok kanan, ada lingkaran dan silang. Ini ada lingkaran dan silang. Kalau ini salah ya. Ini kita eliminasi aja karena silang dulu, ini juga kita eliminasi. Nah, antara A dan B, kita lihat di sini harus ada penambahan elemen, teman-teman. Setiap berubah dia ada penambahan elemen. Berarti di sini antara A dan B yang penambahan elemennya itu ada, yaitu yang A. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, maaf, ini juga ada penambahan elemen teman-teman ya. Saya hapus dulu. Oke. Ini juga ada penambahan elemen, kita lihat dulu. Ini dari hitam, kemudian bergeser sedikit ke sini, dan ada putih. Kemudian ada ini balik lagi ya. Mungkin ini keliru ini. Hitam, kemudian nambah putih, kemudian nambah hitam lagi, kemudian nambah putih lagi di sini. Berarti di sini harus ada hitam nanti. Di sini harus ada hitam. Jawabannya berarti bukan yang E, bukan yang D. Antara ini. Kemudian kalau yang ini bukan ya, karena tidak ada putihnya di sini. Ini juga nggak ada putihnya. Berarti jawabannya udah yang C. Gitu. Sekarang kita lihat selanjutnya apa? Oke, untuk nomor 16 ini teman-teman sesuaikan dengan kisi-kisi 16. Kira-kira apa jawabannya? Apa soalnya? Teman-teman cari tahu dulu. Kemudian teman-teman silahkan komen. Untuk part berikutnya kita akan bahas seperti apa, apakah khusus verbal dulu atau aritmatika dulu atau figural dulu. Enaknya bagaimana? Karena untuk part 1 ini Mimin hanya menyampaikan kisi-kisi dan menyamakannya dengan kira-kira contoh soalnya seperti apa teman-teman. Oke, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan klik like, komen, dan subscribe juga, nyalain tombol lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan info-info prediksi soal terbaru dari Mimin. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain yang mau ikut PPG dalam jabatan tahun 2022 biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, biar teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.